Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Umar. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara skripsi, artikel, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah satu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif, induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman-pengalaman. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkap gejala secara holistik. Peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kajian pustaka adalah telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kerja pengembangan adalah kegiatan yang dihasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan dikenakan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan hasil penelitian untuk memecahkan masalah. Kegiatan peneliti pada dasarnya berupa mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kualitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobot akademinya daripada skripsi. Ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dan dalam bidang studi yang sama pula. Namun ukuran kuantitas ini tidak dapat diberlakukan jika skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan antara bidang studi atau antara jenis penelitian. Oleh karena itu, kuantitatif tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatif yang hanya dapat dikemukakan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Berikut ditemukan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil penelitian kuantitatif. Aspek permasalahan. Yang pertama, aspek permasalahan. Penulisan disertasi dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan, sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek kajian pustaka.
Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka, skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain dengan topik yang sama. Penulisan tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitan saja, tetapi juga harus menyembuhkan secara jelas permasalahan, persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain. Peran penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas, mengemukakan pendapat pribadinya setiap kali membahas hasil-hasil penelitian lain yang dikajinya, menggunakan kepustakaan dari disiplin ilmu lain yang dapat memberikan implikasi terhadap penelitian yang dilakukan, dan memamparkan hasil pustakanya dalam kerangka berpikir yang kompetitif dengan cara yang sistematis. Yang ketiga, aspek metodologi penelitian. Penulisan skripsi dibentuk untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang file. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyatukan bukti-bukti yang dapat diajukan pengumpat untuk menyatukan bahwa instrumen pengumpul data yang digunakan cukup file. Bagi penulis disertasi, bukti-bukti validitas instrumen pengumpul dan harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam skripsi tidak harus diverifikasi dan tidak harus disebutkan keterbatasan keberlakuannya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam tesis, terlebih lagi dalam disertasi, harus diusahakan verifikasinya dan juga harus dikemukakan keterbatasannya keberlakuannya. Dalam penelitian kuantitatif, skripsi dapat mencakup satu variabel saja, tesis 2 variabel atau lebih, sedangkan disertasi harus mencakup lebih dari 2 variabel. Namun kriteria ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, skripsi dapat ditulis berdasarkan studi kasus dan dalam satu lokasi saja, sedangkan tesis dan terutama disertasi seyogyanya didasarkan pada studi multikasus dan multisitus. Yang keempat, aspek hasil penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam tesis dan disertasi. Hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada pembahasan hasil penelitian diletakkan sesudah bab yang berisi sajian hasil analisis data, sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pengajuan saran pada bagian akhir skripsi tidak harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang dikemukakan dalam tesis dan disertasi harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, aspek kemandirian. Secara kuantitatif dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya hasil mahasiswa penulisannya. Sedangkan sisanya 10% merupakan cerminan dari bantuan bimbingan serta arahan para dosen pembimbing. Untuk
tesis, presentasi karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi, dan untuk skripsi, presentasi karya hasil mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Selanjutnya, kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan petunjuk. Perizinan terdapat bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Dalam menulis karya ilmiah, merujuk, dan mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amatlah dianjurkan karena perunjukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagian gambar dan tabel, penulisan wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Narasumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantum nama tersebut dapat meragukan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucap, saya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.